Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah televisi dengan merek Polytron dengan tipe U Slim. Dengan gejala kerusakan televisi ini mati total ya, tanpa ada indikator atau indikasi menyala, bahkan LED indikator pun tidak menyala ya. Baik, sekarang saya akan coba menyalakan televisinya dengan memasukkan stop kontak ya pada steker AC nya. Baik, di televisi tidak ada tanda-tanda menyala ya, bahkan suara pun tanda-tanda suara tertentu juga tidak ada sama sekali ya. Dan kata usernya, televisi ini mati semenjak setelah ada petir, terdengar petir ya, terus kemudian televisi ini mati total ya. Baik, sekarang akan saya periksa ya. Saya buka bagian boxnya dan saya akan melakukan pengecekan. Silahkan pemirsa semua simak dari awal sampai selesai, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari Syarifa Elektronik. Baik, sekarang saya akan melepaskan stop kontaknya ya, atau colokannya, dan saya akan membuka bodi bagian belakang. Baik, ini tampilan mesin bagian dalam. Sekarang saya akan periksa apakah ada komponen yang rusak dari fisik, misalnya terbakar atau melembung ya. Namun pertama-tama saya akan memeriksa fuse terlebih dahulu ya, karena gejalanya mati total. Jadi akan saya periksa fuse ya, putus atau tidak ya. Jadi untuk memeriksa fuse saya menggunakan multimeter analog dengan skala kali 10. Saya tes dulu multimeternya ya, atau saya pilih dikali 100 saja biar bisa mentok ya jarumnya. Oke, sekarang saya tempelkan jarum multimeter kedua sisinya di fuse ya. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, fuse nya ternyata putus teman-teman ya, tidak ada pergerakan di jarum multimeter ya. Coba saya perlihatkan fuse nya. Jadi fuse nya berada di sini teman-teman ya. Saya tempelkan, tidak ada pergerakan ya. Oke, sekarang langsung saya ambil saja. Saya congkel. Dan ini penampakan fuse nya ya. Kita tes di luar dari mesin televisi, coba kita tes dulu multimeter dengan cara kita shotgun normal ya. Kemudian kita tempelkan di fuse, tidak ada pergerakan. Jadi pasti ya, sudah pasti fuse nya ini putus ya. Namun tidak menjamin ya, jika kita nanti mengganti fuse TV akan normal ya.
ada juga yang kita mengganti fuse, TV masih mengalami kerusakan, tidak bisa menyala ya. Bahkan bisa ada yang PLN nya jelek ya, karena selain fuse masih ada kerusakan lainnya. Jadi fuse ini berfungsi sebagai pengaman mesin supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah jika terjadi lonjakan arus listrik PLN 220 volt AC ya, atau misalnya ada petir ya, ini sebagai pengaman ya. Baik, untuk menguji mesinnya, saya sekarang akan mengganti fuse dengan bohlam 100 watt ya. Saya menggunakan songle ya, jadi anggap saja songle saya ini adalah bohlam 100 watt. Baik, sekarang kita pasangkan ya, kita pasangkan kabel dari bohlam 100 watt atau lampu songle juga bisa yang 100 watt ya. Kita siapkan kedua ujung kabelnya ini ya, dan kita pasangkan di titik fuse dari bawah PCB ya, atau dari bawah mesin. Dan sudah ketemu ya titik fuse nya di sini ya, yang ada tanda seperti S ini ya, seperti S ini adalah fuse nya. Sekarang saya akan pasangkan kabel dari lampu 100 watt. Ini trik biasa yang saya lakukan untuk memperbaiki penyakit televisi yang mati total atau mati yang saat dinyalakan listrik atau MCB PLN anjlok ya, atau jelek. Ini bertujuan supaya tidak mengganggu aktivitas rumah ya, misalnya ada yang memasak, menonton TV, atau yang lainnya ya yang berhubungan dengan elektronik ya. Karena kalau terjadi kerusakan yang menyebabkan listrik padam, nanti kegiatan di rumah akan terganggu ya. Oke, sudah terpasang ya. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula dan kita tes nyalakan televisinya. Oke, sekarang kita tes untuk menyalakan colokan dari televisi ke stop kontak yang berada di sebelah kanan ini. Jika nanti lampu songle di sana ini menyala, berarti terjadi short pada rangkaian primer ya. Namun jika nyala sesaat kemudian mati, berarti rangkaian primer tidak short, tidak konslet ya. Jadi untuk perbaikannya, saya yakin untuk listrik PLN atau MCB aman ya, tidak jelek ya jika nanti kita nyalakan ya. Sekarang coba kita nyalakan, apa reaksinya. Nah, ternyata nyala terang sekali ya, berarti ini selain fuse ada juga kerusakan pada primer yang ini dibiarkan. Jika kita langsung mengganti fuse yang asli, maka akan putus lagi. Jika kita menjamper dengan kabel, maka sudah dipastikan listrik PLN 220 atau MCB akan jelek ya, dan ini akan mengganggu aktivitas di rumah ya. Jadi ini pasti ada kerusakan pada bagian primer. Sekarang saya akan cari penyebab kerusakannya. Sekarang saya akan coba lepas jumper, yaitu J801 ya. Ini menuju ke flyback dari Elco B+ 160 watt ya. Saya akan melepas beban dari flyback, dan nanti saya akan coba tes nyalakan TV lagi ya, apakah masih short atau tidak ya. Oke, jumper sudah saya lepas ya. Saya angkat dulu ya dari bagian atas.
untuk memastikan bahwa bumper sudah benar-benar terangkat ya. Dan saya coba lagi untuk menyalakan televisi apakah masih menyala untuk bohlamnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi ya. Nah, setelah saya open ya beban dari flashback ini, ada respon ya pada televisi ya. Ada respon, sepertinya TV bisa on ya. Bahkan ada suara menjiut tadi ya, jit gitu ya. Oke, sekarang saya akan menguji tas tegangan B+ ya. Apakah ada 115 watt ya. Watt ada ya. Ini posisi saya lepas beban ke flashback ya. Jadi perkiraan saya ini kerusakan pada transistor horizontal ya, atau bisa juga flashbacknya yang mengalami kerusakan. Intinya kerusakan pada blok horizontal ya. Oke, sekarang kita lepaskan untuk transistornya dan kita lakukan pengecekan. Oke, sekarang saya akan melepaskan transistor horizontalnya dan saya akan melakukan pengukuran di power ya. Karena untuk pengukuran sebuah komponen, terutama transistor, jika masih menempel di PCB ini tidak bisa teman-teman ya. Jadi memang harus kita lepaskan. Untuk kakinya berada di sini. Oke, ini transistornya teman-teman ya. Kakinya 3 ya. Ini adalah transistor horizontal. Dan di sini ada semutnya ya, yang kering sudah ya. Kita coba lakukan pengukuran pada transistornya apakah short. Benar. Untuk pengukuran saya gunakan kali 100 ya, karena kali 10 biasanya saya ya, namun kali 10 ini baterainya agak habis ya, jadi tidak mampu sampai mentok untuk jarumnya ya. Probe hitam di kaki 1, merah di kaki 2 gerak normal, merah di kaki 3 gerak normal. Saya balik, hitam di kaki 3, merah di kaki 2 gerak normal ya, merah di kaki 1 gerak normal. Namun jika hitam di kaki 2 dan merah di kaki 3 ini bergerak, berarti short ya. Dan ini tidak bergerak ya, berarti transistor horizontal tidak short ya. Berarti kemungkinan ini kerusakan pada flyback ya. Oke, masih bagus. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengecek kaki dari PTC ya. Kaki dari PTC yang menuju soket housing ya. Saya akan cek tegangan, hambatannya berapa ini ya. Untuk PTC ini hambatannya normalnya itu 10K ya. Coba saya atas kaki yang menuju PTC ini hanya hampir tidak ada 10K ya, hanya 0,1K ya. Jadi saya curiga ada kerusakan di bagian PTC ini ya. Dan sekarang saya sudah mengganti PTC ini teman-teman ya, karena tadi pada saat memakai PTC asli ini short ya. Setelah saya ganti PTC yang baru, coba saya nyalakan, kita amati lampu bohlamnya ya.
yang berada di sebelah kiri, apakah bisa mati lagi? Oke, nyala mati ya, berarti sudah normal, tidak short ya, aman untuk kita tes lagi ya tanpa menggunakan bohlam ya. Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan penggantian PTC dan fuse, dan sekarang televisi sudah saya on kan, sekarang sudah saya nyalakan ya. Sekarang kita lihat dari depan apakah televisi sudah menyala normal ya, dan televisi sudah menyala normal teman-teman ya. Sekarang kita coba cek tegangan B+ ada berapa volt. Tegangan B+ ada 109 volt ya, normal. Sekarang kita tutup saja ya. Oke, sekarang bodi sudah saya tutup ya. Akan saya tes lagi untuk menyalakan. Oke, polytron sudah muncul ya. Jadi ini tinggal pemasangan STB ya. Jadi jika sudah ada raster seperti ini, saya yakin televisi sudah normal kembali ya. Untuk tombol programnya, coba saya pindah ke menu. Program normal ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara memperbaiki TV Polytron Muslim mati total karena tersambar baterai. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.